Momen kedua ini punya nama yang lebih populer, momen inersia. Sama seperti momen pertama, harus ada sumbu referensinya. Momen inersia itu hurufnya I, jadi ada IX dan IY. Momen inersia terhadap sumbu X atau momen kedua terhadap sumbu X, momen kedua terhadap sumbu Y atau momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, definisinya seperti yang tadi, tapi kuadrat. Integralkan untuk seluruh A, kalau Y-nya adalah X kuadrat dA. Ini juga mirip sebenarnya dengan apa yang sudah pernah Anda dapatkan di kuliah lain sepertinya. Kalau statistik itu ini seperti ngitung varians gitu ya, standar deviasi ya. Cuman harus dikurangi satu nilai tertentu ya. Jadi definisinya seperti ini. Cara ngitungnya ya ini mau nggak mau Anda lakukan integrasinya ya. Jalankan saja integrasinya dari jarak ini dikuadratkan kalikan dA, hitung semua itu Y. Jarak ini Y dikuadratkan kalikan luasan kecil ini, kemudian diintegralkan untuk semua, jadinya I. Ya IX, inersia terhadap sumbu X. Nah, dari kedua inersia yang standar ini, karena ini ada Y kuadrat dan ini ada X kuadrat, ada turunan satunya lagi. Turunan bukan diferensial ya, jadi karakteristik lain yang didefinisikan yaitu IXY. IXY itu kalau IXY di sini kira-kira apa? XY dA. Jadi bukan kuadrat tapi X dan Y begitu. Dan satu lagi I, biasanya IO gitu sebutnya ya. O itu origin. Jadi kalau ini O, IO itu definisinya adalah jarak ini R gitu ya. Kok ke situ? Salah, bukan ke origin, bukan ke centroid, maaf. Ini saya hapus lagi deh centroidnya. Kita belum bicarakan centroid. Jarak ke DA-nya. Ini R ya. Jarak dari pusat koordinat ke elemen diferensial yang kecil ini, R, dikuadratkan dA. Jadi ini definisi awalnya, ini tambahannya, yang ini namanya, bahasa Indonesianya jadinya apa? Inersia produk begitu ya. Inersia produk. Atau produk inersia ya. Inggrisnya yang jelas product of inersia. Benarnya apa? Product of inersia. Kalau begini di Indonesia kan dibalik atau enggak? Produk inersia atau inersia produk terjemahannya? Ya kalau enggak baca yang ini aja, product of inersia. Ya. Ini momen inersia polar. Oke, nah kalau ini nilainya gimana? Inersia ini positif, negatif, 0? Yang IX dulu deh. Positif bisa lah ya pasti ya. Negatif? Nggak bisa karena ini kuadrat ya. DA-nya pasti positif. Ya. Jadi nggak mungkin negatif. 0? Nol gimana? Bisa Pak, kalau momen pertamanya melewati C Pak. Oh, momen pertamanya yang 0, enggak, inersianya maksud saya. Oh. Ini bisa 0 enggak? Ini tanda tambah, bukan positif bisa gitu. Negatif tidak bisa karena Y kuadrat, ada Y kuadrat ini pasti positif, ini juga pasti positif, jadi tidak mungkin negatif. 0 mungkin enggak?
Mungkin kalau gimana caranya? Saya punya penampang begini, terus sumbunya gimana? Sentroidnya di sini. Itu seperti yang itu maksudnya? Kan ini kita menjumlahkan semua ini. Ini saya kuadratkan kalikan luas. Tambahin dengan ini saya kuadratkan kalikan luas gitu ya. Luas yang kecil ini gitu ya. Tambahin lagi dengan semua titik ini. Mungkin 0 nggak? Nggak mungkin 0. Yang tadi mungkin 0 karena kalau sumbunya di sentroid, wah, atau sini aja. Tadi mungkin 0 karena yang ini positif. Yang ini negatif karena Y-nya boleh positif boleh negatif kan. Sekarang semua kita kuadratkan. Ini kuadrat kalikan luas yang kecil ini ditambah dengan yang ini kuadrat kalikan luas yang kecil ini. Dan seterusnya. 0 pun nggak mungkin. Ya. Kecuali kalau penampangnya nggak ada ya. Tapi itu bukan urusan kita. Kalau penampangnya nggak ada nggak jadi. Ya. Jadi IX dan IY ini nilainya pasti positif. Kalau entah kenapa nanti Anda menghitung ketemunya negatif atau 0, mesti salah aja hitungnya. IX Y gimana IX ya? Kalau IX ya gimana? Bisa positif, bisa negatif. Bisa plus, bisa min. Kalau bisa plus, bisa min artinya bisa 0 juga. Kapan 0? Nah, ini bisa pakai gambar kayak tadi lagi. Yang ini udah bisa dihapus ya. Kalau ada penampang sembarang, kapan 0? Kalau ini sumbu X, kapan ini 0? IX Y-nya 0. Kalau gini lebih kelihatan. Kalau untuk penampang begini, X-nya harus di mana agar IX Y-nya 0? Simetris, Pak. Harus di sini. Ya. Karena kan kita menjumlahkan X ini kalikan Y itu ada nilainya begitu ya. Kalau ada di sebelah ini yang sama persis, ini dengan ini pasangannya, kalau ini positif, yang ini pasti negatif. Karena Y-nya sama-sama positif nih misalnya ya. Ini Y-nya terserah di mana lah, Y-nya di situ gitu ya. Y-nya sama-sama positif, ini negatif. Jadi kalau sumbu X atau sumbu Y-nya, karena ini terhadap dua-duanya kan ya, X dan Y. Kalau salah satu saja sumbu simetri, IX-nya 0. Dua-duanya sumbu simetri, 0 juga. Ya. Tapi nggak berlaku sebaliknya ya. Kalau IX-nya 0, yang sembarang begini bisa aja IX-nya 0. Bisa gitu. Tapi X-nya nggak sumbu simetris. Ya. Mungkin gitu ya. Jadi kalau kita ngejumlahin ini dengan itunya, yang ini positif. Yang di sini negatif, tidak persis ada pasangannya, tapi kalau dijumlahkan jadi 0, bisa saja. Ya. Jadi nggak berlaku bolak-balik. Kalau sumbu simetri pasti 0. Jadi penampang segi 4 misalnya, kalau sumbu X, Y-nya salah satu saja di sini, nah ini IX, Y-nya 0. Begitu. IO? IO ini kadang-kadang hurufnya tergantung buku yang dibaca, hurufnya J besar ya. Definisinya sama. Karena ini kuadrat, mestinya positif ya. Oh, ini bisa diuraikan juga. Apa hubungan antara R dengan X dan Y? Gambarnya masih ada di situ. Apa hubungan antara R dengan X dan Y? R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau begitu IO adalah ya X kuadrat tambah Y kuadrat DA. Artinya IX tambah IY ya. Jadi IO ini sama dengan IX tambah IY.